Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat yang jumlahnya takkan pernah mampu kita menghitungnya. Dan pernah kita sampaikan di antara nikmat yang sangat besar adalah nikmat tauhid, termasuk bisa mengikuti jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih pada surat Al-Balad. Masih pada surat Al-Balad. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya, tetapi sedikit kita mengulas satu ayat, dua ayat dari pembahasan yang lalu. Pada ayat kelima kemarin kita sebutkan, kita bahas ayahsabu allayyaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu apapun yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Manusia menghabiskan hartanya sepuasnya untuk hal-hal yang haram, berfoya-foya. Karena apa? Karena dia menyangka bahwasannya hartanya tidak akan habis, digunakan sesuai dengan kehendaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasannya manusia kelak di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang akan Allah pertanyakan kepada manusia adalah tentang hartanya. Ya, di antara pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepada kita semua adalah tentang harta kita. Dari mana kita peroleh dan untuk apa kita pergunakan harta tersebut? Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnah. Tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam pada hari kiamat sampai ditanya kepadanya tentang umurnya habis untuk apa. Wa an malihi, dan hartanya akan dipertanyakan pula. Apa yang dipertanyakan? Dapatnya dari mana dan dipergunakan untuk apa? Maka sejatinya ketika harta itu digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, ya,
digunakan untuk sesuatu yang haram, maka naudzubillah. Dan inilah yang dilakukan oleh mereka, di mana mereka habiskan harta yang banyak. Yaqulu ahlaktu malal lubada, mereka mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak untuk berfoya-foya. Apa kata Allah? Ayahsabu allayyarahu ahad, apakah mereka tidak mengira bahwa tidak ada sesuatu apapun yang melihatnya? Apakah manusia itu mengira ketika mereka menggunakan hartanya untuk kemaksiatan, ketika mereka membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang haram, apakah mereka mengira, apakah mereka menyangka bahwa tidak ada yang melihat? Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang dikerjakan manusia. Allah mengetahui sekalipun manusia itu berjalan di tengah kegelapan malam, Allah tahu akan apa yang dikerjakan oleh manusia. Dan ini juga menjadi pengingat bagi kita. Ketika di dunia ada CCTV, di dunia loh ya, orang kalau ada CCTV lah rada hati-hati toh. Waduh, ono CCTV. Padahal ada CCTV atau ada yang selantiasa melihat kita setiap waktu. Ada yang memperhatikan kita setiap waktu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak manusia yang mengira bahwasanya perbuatannya tidak ada yang melihat. Mereka menyangka bahwasanya setelah kehidupan dunia semuanya akan selesai. Padahal tidak. Apa yang dikerjakan di dunia ini kelak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu nama hari kiamat adalah yaumul, hari diperhitungkannya amal. Yaumul jaza, hari di mana manusia akan dibalas amal perbuatannya. Yaumul mizan, hari di mana manusia akan ditimbang amalan perbuatannya. Maka ini menjadi peringatan dan nasihat untuk kita semua. Dalam setiap melangkah, dalam setiap berbuat, hendaknya kita berhati-hati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditegaskan dalam ayat 7 ini, ayahsabu allam yarahu ahad, apakah mereka mengira, dia mengira bahwa tidak ada sesuatu apapun yang melihatnya. Kita disuruh senantiasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Sekalipun manusia tidak ada yang melihat kita, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita. Ayo. Jadi sekalipun manusia nggak ada yang melihat, Allah melihat perbuatan kita. Termasuk ada malaikat yang senantiasa mencatat perbuatan kita. Ya, dicatat semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah menyebutkan, mengingatkan kita akan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah, begitu pula sepasang bibir. Pada ayat ini setelah Allah menyebutkan ketika manusia itu menghambur-hambur, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Bukankah Allah juga memberikannya lidah? Begitu pula sepasang bibir. Allah ingin menunjukkan kepada manusia akan karunia-Nya. Allah telah memberikan kepadanya nikmat lisan, bibir, mata. Dan ini kenikmatan yang besar. Ya, kedua mata digunakan untuk melihat keagungan Allah, lisan yang hendaknya senantiasa digunakan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik.
Makanya Rasulullah pernah mengingatkan kita semua, ya, hendaknya seorang itu berkata baik atau diam. Ini yang diperingatkan Rasulullah. Falyakul khairan au liyasmut. Hendaknya manusia itu berkata baik atau tidak. Kalau tidak berkata baik, diam. Maka ini lebih selamat bagi manusia. Ya. Jadi Rasulullah benar-benar mengingatkan kita akan hal ini. Allah telah memberikan engkau kedua pasang mata. Allah memberikan dua bibir. Allah telah sepasang bibir. Allah telah memberikan kepada mereka lidah. Allah ingatkan kita, ini semua adalah nikmat dari Allah, pemberian dari Allah. Semua itu nikmat dari Allah. Maka sudah selayaknya nikmat-nikmat itu menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Definisi syukur itu kan seorang itu lisannya, hatinya, anggota tubuhnya digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Itu definisi syukur. Jadi syukur itu nggak cukup alhamdulillah, ya wes apik, tapi lebih baik lagi hakikatnya syukur itu lisan mengucapkan, hati meyakini, anggota tubuh membuktikan, ini loh saya kalau syukur, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah berikan pendengaran kepada kita, Allah berikan penglihatan kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, hendaknya senantiasa kita bersemangat untuk membaca kalamullah, mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat wujud dari syukur. Apa itu? Kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, untuk kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, setelah Allah menyebutkan sebagian kenikmatan yang berkaitan dengan dunia, ada nikmat lagi yang Allah berikan kepada kita. Wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Ya, wahadainahun najdain. Coba Mas dibaca terjemahnya. Ayat 10. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Cukup sampai itu dulu. Allah telah menjelaskan kedua jalan tersebut agar manusia mengikuti yang benar, meninggalkan yang salah. Mari kita lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun. Sing halal iku wis jelas, sing haram ya wis jelas. Allah telah mengutus baginda Rasulullah pula. Allah utus baginda Rasulullah untuk menjelaskan ini perkara yang boleh, ini perkara yang dilarang, ini perkara yang haram, ini perkara yang halal, ini tauhid, ini syirik. Sudah dijelaskan semuanya. Ya, sampai-sampai kata Abu Darda radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, apa kata beliau? Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fil hawa illa indana minhu ilman. Tidaklah Rasulullah meninggalkan kita ketika beliau wafat, kecuali ya semua telah dijelaskan, bahkan seekor burung yang terbang di atas sana, ya kita sudah tahu ilmunya. Dalam hadis lain disebutkan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidaklah ada sesuatu sedikit pun yang mendekatkan kepada surga
menjauhkan dari api neraka kecuali telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah. Dan ini salah satu hal yang harus kita syukuri. Yang halal sudah dijelaskan, yang haram sudah dijelaskan. Mana yang perintah, mana yang larangan sudah disebutkan. Nah, tinggal kita sekarang mau tidak menapaki hal tersebut, mau tidak kita mempelajari hal tersebut. Jangankan kok urusan beribadah kepada Allah, uang urusan transaksi jual beli muamalah juga dijelaskan kok. Apa jual beli yang dilarang, bagaimana jual beli itu dilarang, mana jual beli yang diperbolehkan. Loh, ini sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah. Masalah makan itu loh dijelaskan benar-benar dengan tegas oleh baginda Rasulullah. Ya, masalah makan itu loh sudah dijelaskan dengan tegas oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Loh, sudah jelas. Sampai-sampai ada orang yang makan dengan tangan kiri ditegur oleh Rasulullah, ditegur oleh baginda Rasulullah. Sampai-sampai para ulama menyebutkan bahwasanya hukum makan, ketika seorang makan dengan tangan kiri hukumnya cuma dua. Kalau nggak makruh, haram. Ini semua sudah dijelaskan. Itu kalau kita mau belajar, yo ngerti. Tapi ketika kita nggak mau mempelajari agama Allah, maka semua akan ketok samar-samar. Ya, jangankan kok perkara yang halal dan haram, bahkan masalah bagaimana beribadah kepada Allah mungkin kita akan tidak memahami ketika kita tidak mau belajar. Maka disinilah maka pentingnya kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma baqiya syai'un, tidak ada sesuatu yang dimana hal tersebut yuqarribu minal jannah, mendekatkan seorang hamba ke dalam surga, wa yubaidu minan nar, dan menjauhkan manusia dari api neraka, illa wa qad buyyina lakum, kecuali semua telah dijelaskan. Semua telah dijelaskan. Sampai masalah buang hajat, semua telah dijelaskan. Bahkan ketika ada perselisihan di antara manusia, Rasul sudah mengingatkan, taraktu fikum amroini lan tadhillu ba'dahuma abadan, kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, ya, dimana jika kalian berpegang teguh atasnya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan hadis. Ini dua hal yang harus kita benar-benar pelajari. Agar apa? Agar kita nih ngulon gak milu ngulon, ngetan gak milungan, tapi punya pendirian. Ini dasarnya Al-Quran dan hadis. Kita punya pegangan, ini dasarnya. Karena sekali lagi, urusan nanti pertanggungjawaban itu kita akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Ya. Kita akan mempertanggungjawabkan amal kita. Makanya ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ya, ketika nas Al-Quran, nas hadis sudah jelas melarang sesuatu, ya harus kita tinggal. Ya. Sekalipun ya banyak yang melakukan. Kenapa demikian? Karena kita akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Bukan orang lain, tapi kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Jadi ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Ya. Tetapi manusia banyak yang memilih jalan kejahatan. Ya.
Mereka tidak mau menempuh jalan kebajikan, karena memang jalan kebajikan itu penuh dengan perjuangan. Jalan kebaikan menuju surga itu penuh onak dan duri. Makanya Nabi pernah mengingatkan, huffatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi, dikelilingi, atau untuk menuju ke sana itu penuh dengan perjuangan. Penuh dengan perjuangan. Makanya dalam ayat 11, falaqatahamal aqabah. Silakan Mas. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Nah, mari kita lihat. Manusia banyak yang nggak memilih jalan ini. Karena apa? Karena berat, Pak. Medannya angel. Lah, medannya butuh perjuangan. Medannya butuh dengan pengorbanan. Makanya disebut jalan yang mendaki dan sukar. Ya, itu yang disebutkan falaqatahamal aqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Aqabah dalam bahasa Arab itu jalan yang ada di sela-sela gunung. Ya, jalan di sela-sela gunung. Jalan itu adalah jalan yang menuju surga. Jadi jalan menuju surga seperti menempuh jalan di atas gunung, sulit, butuh perjuangan, harus melawan hawa nafsu. Ya. Karena jalan di gunung ini butuh perjuangan, Pak. Enggak kayak jalan aspalan sirotol mustaqim, jalan sing lurus. Butuh perjuangan berat. Begitu pula untuk masuk ke dalam surga, butuh perjuangan yang hebat. Ya, butuh perjuangan yang keras. Harus melawan hawa nafsu. Dan wama adraka mal aqabah. Tahukah kamu apakah jalan mendaki dan sukar itu? Fakku raqabah. Apa Mas artinya? Yaitu melepaskan perbudakan atau hamba sahaya. Ini pertama. Di antara jalan menuju surga adalah seorang membebaskan budak atau hamba sahaya. Perhatikan, orang-orang yang benci Islam, mereka akan mengatakan Islam itu loh agama yang menyukai perbudakan. Naudzubillah. Islam itu memerintahkan untuk membebaskan budak. Ya. Perbudakan itu sudah ada sejak zaman Nabi. Pada saat itu orang-orang Romawi, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka mempunyai budak. Yahudi, Nasrani, Romawi, bangsa Romawi itu punya budak. Tapi setelah datangnya Islam ini, Nabi memotivasi umatnya untuk membebaskan budak. Dibebaskan, Pak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayyuma rajulin a'taqa imra'an musliman. Barang siapa seorang muslim yang membebaskan seorang budak, istanqadallahu bikulli udwan minhu minan nar. Maka Allah akan bebaskan tubuhnya, ya sebagaimana dia membebaskan budak itu dari api neraka. Hadis ini terdapat dalam kitab Fathul Bari. Jadi Islam itu memotivasi manusia untuk membebaskan budak. Loh, karena perbudakan sudah ada, Romawi ada, ya. Islam memotivasi ini, dan ini mahal, Pak, membebaskan budak itu. Ya, alhamdulillah kalau saat ini di negara kita koyo wis ora enek, ya. Perbudakan itu sudah tidak ada. Kemudian au it'amu fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Selain membebaskan budak, di antara salah satu jalan yang sulit tersebut, ya, jalan mendaki lagi sukar itu yang dapat mengantarkan manusia pada surga Allah Subhanahu wa taala
adalah memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Ya. Memberi makan orang-orang ketika terjadi kelaparan. Ini juga perkara yang sulit. Seseorang bersedekah akan mendapatkan pahala yang bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi orang yang diberi. Imam Al-Qurtubi pernah berkata, wa it'amut ta'am fadhilatun. Memberi makanan adalah kemuliaan. Wa huwa ma'as-saghbil ladzi huwal ju' afdhal. Dan jika disertai dengan kelaparan yang amat sangat, maka lebih mulia. Seorang memberi makan tetangganya, baik. Seorang memberi makan saudaranya, baik. Tapi ketika ada orang kelaparan diberi makan, maka ini sungguh terdapat kemuliaan. Ya, ini terdapat kemuliaan. Sebagaimana kemarin kita sebutkan kisahnya Aisyah radhiyallahu anha ketika datang seorang wanita dengan membawa 2 anaknya, dan di rumah istri Rasulullah cuma ada sebutir kurma. Lah nek awak dhewe kan ya sek mikir-mikir to nek ngono. Lah wong gur kurma siji, lah iki ana wong njaluk. Lho nek dipikir-pikir ya padha butuhe to, Pak. Wong awak dhewe kadang-kadang ana beras kilo, ana wong njaluk beras, waduh iki sekilo iki. Sekilo wong iki wong. Ya, kita masih mikir-mikir ini satu, tapi disinilah terdapat kemuliaan di dalamnya. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, yang disahihkan oleh Syalbani, Rasulullah pernah bersabda, di mana Rasul menyebutkan at'imut ta'am, berilah makan kepada orang yang membutuhkan. Wa afsus salam, tebarkanlah salam. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Engkau masuk ke dalam surga yang penuh dengan keselamatan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanda baiknya Islam seseorang di antaranya adalah dia mau memberi makan orang lain. Ya, tanda bagusnya Islam. Rasul pernah ditanya, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Rasulullah dan bertanya, ayul islami khair? Ya Rasulullah, Islam seperti apa yang baik? Nabi menjawab apa? Tut'imut ta'am, engkau memberi makan pada orang yang butuh. Wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam pada orang yang engkau kenal atau yang tidak engkau kenal. Kenal wae kadang ya ora salam. Saking budaya salam ini tidak membudaya, ya. Sampai-sampai assalamualaikum dijawab nggih. Ya kita yang ngaji juga kadang-kadang kan kurang membudayakan. Makanya ya ojo kaget. Assalamualaikum, oh nggih. Leres mboten? Ya, enggak loh. Loh, salam jawabannya enggak. Kenapa? Ya karena belum membudaya, belum membumi. Ya. Padahal Rasul menyebutkan ketika ditanya ayul islami khair, Islam seperti apakah yang bagus itu? Tut'imut ta'am, engkau memberi makan. Ya, maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau saudara kita khususnya, karena memberi makan pada saudara kita itu lebih baik, lebih banyak keutamaannya, karena dia memiliki hak yang lebih. Ya, dia memiliki hak yang, kalau kita lihat kayak di TV-TV itu ya, reality show itu apa itu ya, sehari makan cuma sekali duduk mergo diet lho, iki soalnya raneh dipangan. Ya, nggak ada yang dimakan. Makanya ini juga menjadi perhatian bagi kita semuanya. Ya kalau di tempat kita di desa itu mending, insya Allah masih nek ra ono sego godhongan ya isih akeh kan ngono. Leres mboten? Ya gelem nek Tegalan pokoke gelem Tegalan ngulup iku ya godhongan isih akeh, raketang godhong apa nih? Kelor. Godhong apa? Telo, godhong
kates, godhong kemangi, godhong gedang. Godhong gedang nggih bungkus, sanes di dahar lho nggih. Godhong gedange sing gawe bungkus. Lah kan piring ra enek ya bungkus godhong gedang. Nah, ngoten ta. Lah ini desa kan ngoten niku. Urut apa jenenge? Insyaallah godhong-godhongan niku akeh. Raketang godhong lamtoro mes. Godhong telo ya ngono kan ngoten. Godhong kates. Oh masyaallah nek gelem oke. Tapi yang di kota kan nate nggih godhong apa to Pak nek kota? Ya. Lah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sekali lagi jangan sampai ada saudara-saudara kita yang kelaparan. Islam yang baik tut'imut ta'am. Engkau memberi makan pada orang lain. Engkau mengucapkan salam pada saudaramu. Lah kalau kita yang ngaji nggak membudayakan salam lah terus apa meneh. Makanya sekali lagi kadang-kadang nih awak dhewe, "Assalamualaikum Pak." "Oh, nggih Pak Ustaz." "Oh. Nggih, saya jawabannya ku nggih iki." Ya, karena memang belum membudaya. Ayo dibudayakan salam. Salam itu doa. Setidaknya kita balas doa itu dengan doa yang semisal. Nah, ingatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini juga ya memberikan faedah kepada kita bila kita juga disuruh memberi makan pada orang lain, termasuk ada orang yang harus kita perhatikan, tetangga-tetangga kita. Mereka memiliki hak. Sampai-sampai kalau dibahas masalah adab kepada tetangga itu, kata Rasulullah tidak beriman. Ya, kata Nabi tidak beriman. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka-mereka yang kenyang sedang tetangganya kelaparan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, ini menjadi perhatian kangge kula lan panjenengan sedaya. Kemudian pada ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yatimau dza maqrabah." Memberi makan kepada anak yatim, khususnya yang ada hubungan kerabat. Bapak Ibu yang berbahagia, sependek pengetahuan kami pernah kita sebutkan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya dan dia belum kondisi baligh. Maka tolong dipahami khususnya para takmir masjid ya. Amanahnya untuk anak yatim, ibu wis suwi meninggal gitu. Yatim. Ya, harus ngerti dulu ini. Makanya panitia itu harus ngerti siapa anak yatim. Dah, memberi makan itu bagus. Khususnya lagi ada anak yatim yang memiliki hubungan kerabat atau keluarga. Ini lebih utama daripada anak yatim yang tidak ada hubungan kerabat dengannya. Karena dia memiliki dua hak. Haknya keluarga dan haknya anak yatim. Maka Masya Allah ini luar biasa. Dan berinfak kepada kerabat pahalanya lebih besar, yaitu pahala infak dan silaturahim. Ya, pahala infak dan silaturahim. Ma'asyiral anak yang belum baligh yang ditinggal mati oleh ini harus paham. Kenapa kok bapaknya? Karena ini tulang punggung yang mencari nafkah. Umumnya ngono loh Pak. Ya, umumnya ngono. Karena bapak itu tulang punggung yang mencari nafkah untuk keluarga. Kita lanjutkan. Au miskinan dza matrabah. Atau orang miskin yang sangat fakir. Dulu ini pernah saya jelaskan waktu di Masjid Al-Hidayah tentang fakir dan miskin, termasuk standarnya. Kapan diarani fakir, kapan diarani
miskin. Nih jenengan lali ya wis kapan-kapan dibahas maneh. Ya, ndak pernah kita bahas. Jadi memberi makan kepada mereka ini pahalanya juga besar. Ya, kita sebutkan beberapa waktu yang lalu bahwasannya bisa jadi ya apa yang saat ini kita peroleh itu diantaranya adalah karena doa-doa orang miskin. Doanya orang-orang miskin yang kita beri. Doa mereka yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi itu Bapak Ibu. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pun bisa jadi karena doa-doa orang miskin yang kita tolong. Masya Allah, doa mereka tulus Pak, enggak ono maksud apa-apa doa mereka. Ya, doa mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Wong jenengan niate ning Malang nyemplungno duit ning gene pinggir rembong. Nah, iku dungane lho sampai jenengan ilang ya isih ndongakno. Sing ngoten Pak Slamet nggih. Nah, jenengan nyemplungno duit 2000 wis, wah matur suwun Pak, matur suwun. Saya jenengan sesuk ning Malang ndang jajal nyemplung. 3 titik apa 2 titik iku ya. Saking sering nek Malang. Fa insyaallah beliau akan mendoakan panjenengan sedaya. Nah, termasuk orang-orang miskin yang kita beri fa insyaallah doa mereka tulus kepada itu memang yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ketika ada orang berbuat baik denganmu maka balaslah. Di antaranya dengan apa? Jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas apa? Membalasmu dengan kebaikan. Ya, memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Masya Allah, ini luar biasa ma'asyiral muslimin. Maka ayo jangan sampai ada yang sampai kelaparan. Kemudian summa kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ini diantaranya ma'asyiral muslimin, ya, bahwasannya mereka kemudian termasuk orang yang beriman, saling berpesan untuk sabar, saling berpesan untuk berkasih sayang. Maka Masya Allah ini termasuk luar biasa. Wa tawasau bis sabr. Ya, ciri-ciri orang yang beriman yaitu saling berwasiat untuk sabar. Ya, dalam ayat disebutkan nih, mereka saling berwasiat untuk sabar, saling berpesan untuk berkasih sayang. Maka jika demikian ulaika ashabul maimanah, mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Golongan kanan termasuk apa yang dimaksud di sini? Termasuk penghuni amah dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Apa golongan kiri ini? Para penghuni alaihim narum mu'sadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Ini mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara faidah beberapa ayat yang kita kaji pada malam hari ini. Setidaknya ini menjadi motivasi bagi kita dan pengingat kita, jalan menuju surga itu ya ini butuh perjuangan, ya butuh pengorbanan, ya. Dan sekali lagi tadi juga disebutkan bahwasanya Allah telah memberikan petunjuk kepada kita, telah dijelaskan nih mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram, sudah dijelaskan semuanya.
tinggal kita mau tidak kita untuk mempelajari hal tersebut. Tapi fa insyaallah kajian di tempat kita sudah banyak, mari bersemangat untuk menghadiri kajian-kajian tersebut. Maka insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.